Baik, salam Merdeka Literasi ya. Teman kita Brandon akan mempresentasikan seperti apa yang dia boleh refleksikan tentang pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih hampir 1 semester ini. Oke, Brandon, disilakan. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Brandon Lee Emmanuel Ratak. Saya akan membahas tentang modul 8 tentang artikel ilmiah, refleksi situasi kondisi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan infrastrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan kedua dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik dalam e-learning atau pembelajaran daring online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus membangun teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Yang kedua, suka dan duka pembelajaran jarak jauh. Salah satu enaknya belajar dari rumah adalah kita bisa kuliah tanpa harus bersiap-siap terlebih dahulu. Biasanya sebelum berangkat kuliah, pastinya kita harus melakukan berbagai persiapan seperti mandi, pakai baju yang rapi, menyiapkan tas, bahkan biasanya dan terlebih dahulu. Selain itu juga kita harus membawa barang-barang berisi laptop, buku, lain-lain yang terkadang cukup ribet dan berat. Namun karena belajar dari rumah, kita nggak perlu untuk mandi terlebih dahulu atau make up terlebih dahulu. Kita tinggal mengambil laptop, lalu kita tugas yang atau tinggal mengganti atasan yang rapi jika akan bertatap muka dengan dosen secara virtual. Selain itu, kita tinggal ambil barang yang memang kita butuhkan tanpa harus membawa tas yang berat. Salah satu hal yang tidak menyenangkan dari pembelajaran dan tatap muka secara langsung adalah kita saling setelah haus karena hanya di rumah. Biasanya kita menghabiskan waktu untuk belajar di kamar yang suasananya kurang mendukung untuk belajar. Selain itu, terkadang karena anggota keluarga juga mempunyai kesibukan lain, kadang kita jadi tidak fokus mendengar suara lain atau melihat kegiatan lain yang terjadi. Ditambah lagi karena suasana rumah yang pastinya adalah tempat yang nyaman untuk kita, terutama untuk beristirahat, membuat kita jadi sulit untuk fokus. Manfaat dari pembelajaran daring dapat mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi dan dunia pendidikan. Anak memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Pengoptimalan peran orang tua dalam membimbing sekaligus mengevaluasi cara belajar anak. Dari sisi positif pembelajaran jarak jauh, sisi positif dalam pembelajaran jarak jauh adalah yang satu, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Dua, metode pembelajaran yang variatif. Ketimbangan anak hanya berada di dalam kelas, ini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. 3, anak peka dalam beradaptasi dengan 4, mau atau tidak anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. 5, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Sisi negatif yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja, risiko putus sekolah
anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persiapan persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka. Kendala tumbuh kembang kesenjangan capaian belajar, pembahasan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk selisih ekonomi berada. Tidak optimalan pertumbuhan, turunnya keikutsertaan dalam sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal dan sesuai. Risiko hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kuantitatif maupun berkembangan karakter, terkanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak stres menimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres anak, kekerasan yang tidak terkait tanpa sekolah. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diaksi oleh guru. Solusi agar pembelajaran jarak jauh berjalan optimal, penguatan dosen harus dilakukan, mampu memberikan materi pembelajaran secara interaktif sehingga peserta didik akan lebih mencerna. Dosen diberikan pelatihan secara daring agar mampu memberikan pembelajaran menarik, interaktif, ringan, dan tidak terlalu berat. Harapan saya agar pandemi cepat selesai, agar bisa melakukan pembelajaran tetap muka supaya pembelajaran lebih efektif. Kesimpulan, program ini bertujuan untuk memberi wawasan tentang pendidikan jarak jauh pada warga masyarakat, bahwa pendidikan jarak jauh telah berkembang menjadi modus pembelajaran utama, sebagaimana sistem pendidikan tatap muka. Dengan memahami sistem dan cara belajar pendidikan jarak jauh, warga masyarakat akan berminat meningkatkan kualifikasinya melalui sistem pendidikan jarak jauh. Sekian dari presentasi saya, diucapkan terima kasih. Ya, keren ya Brandon, syukur udah bisa presentasi, kasihan. Meskipun kondisi jaringan yang tidak begitu bersahabat, tetapi syukur ya udah bisa Brandon.